Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan update aja untuk pergerakan dari market Bitcoin dari segi news dan juga pergerakan harga. Teman-teman, hari ini tanggal 26 Februari 2023. Kita ada di hari Minggu. Jadi untuk event kalender ekonomi nggak ada, tapi besok akan ada beberapa event penting. Yang pertama, pemesanan barang tahan lama untuk Amerika Serikat, dan yang kedua itu bakalan ada penjualan rumah tertunda. Oke, itu dari market ekonomi. Sementara untuk hari ini ada beberapa news yang pengen aku sharing. Ini soal Ethereum yang ini Gary Gensler ya, ketua atau head daripada SEC. Dia mengatakan bahwa dia yakin bahwa Ethereum ini bisa diklasikan sebagai security. Jadi ini sebuah warning buat teman-teman yang ada pegang Ethereum, ataupun warning juga buat teman-teman yang mungkin mau beli Ethereum. Ini bisa jadi diskon ke depannya. Jadi harga Ethereum kalau dia memang benar-benar dapat surat daripada SEC, mereka digerebek, mereka ya apapun lah istilahnya. Jadi mereka lagi dikejar sama SEC, kalau memang benar mereka bakalan di apa ya, dipermasalahkan lah bisa dibilang. Mungkin nasibnya bisa aja seperti XRP dulu. Tapi ya sidang XRP menang sih, cuman dia perlu waktu yang cukup lama, cukup panjang ya, dan itu ketika bull run terjadi teman-teman. Jadi sayang banget XRP tidak bisa memaksimalkan potensinya dalam tren bull run kemarin. Berita yang lain, ini ada Australia Derivative Business direview by regulator. Jadi saat ini Australia ini sudah dimasuki oleh Binance Derivative. Jadi ya sebelumnya mungkin adopsi di sana belum terlalu banyak soal Binance, sekarang mereka sudah masuk ke pasar Australia. Berarti ini ada ekspansi yang terjadi di bisnis Binance. Terus ada berita soal IMF, International Monetary Fund. Ini seputar mendiskusikan elemen yang efektif untuk kebijakan dan juga aturan kripto aset. Jadi mereka lagi bikin yang namanya 6 elemen yang mungkin bakalan membantu para member develop untuk mendevelop ya, kebijakan-kebijakan apa yang layak untuk diterapkan di market kripto. Salah satunya adalah keamanan, safeguard. Ini berhubungan soal project-project koin yang mungkin scam-scam itu mungkin bakalan difilter. Project-project koin yang bisa listing, project koin yang bisa diperdagangkan di exchange, ini mungkin bakalan difilter ke depannya. Terus juga akan ada guard against excessive excessive capital flow. Jadi ini mungkin berhubungan sama volatilitas volume perdagangan dan juga money flow yang bisa terjadi ke market. Jadi mungkin market cenderung bakalan lebih lebih baik lah soal pergerakan harganya. Mungkin dia nggak bakalan ada rug pull dump yang signifikan atau tiba-tiba. Mungkin akan lebih terkontrol ya untuk besaran daripada volumenya. Ya ini ada banyak lah, ada 9 yang bakalan mereka garap teman-teman. Mereka akan bahas untuk regulasinya. Jadi ya kita akan nantikan seperti apa. Jadi ini berarti hati-hati buat teman-teman yang pegang koin-koin aneh, token-token aneh yang mungkin gak jelas. Hati-hati, bisa jadi koin-koin tersebut tersisihkan karena memang regulator tidak mengizinkan. Ya bisa jadi seperti itu. Ini ada berita soal crypto friendly Asia, teman-teman. Jadi adopsi kripto makin lama makin naik ya. Dilihat dari 2021, 2022, 2023. Kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa di 2021 market itu volume hourly-nya. Volumenya itu sampai 40 billion. Ya ini overall 40 billion lah kalau kita lihat dari Asia, dari Australia, Asia, Eropa, dan juga Amerika. Ya, ini cenderung agak rame. Terus di 2022 ternyata ketika bear market kemarin, market sedikit naik. Ya, volumenya itu bisa mencapai sekitar mungkin 90 billion atau 80 billion. Di sini ada ya 100 billion yang sudah ditembus, teman-teman. Itu artinya volume perdagangannya makin rame di bear market kemarin. Dan sekarang di 2023 karena masih baru, market masih baru, ini volumenya baru beranjak di poin 20 billion saja, teman-teman. Mungkin kedepannya bakalan lebih ramai lagi. Tapi overall kita melihat bahwa
lebih banyak dana yang masuk ke market kripto ternyata. Ini untuk Asia Token Hourly Volume. Ini untuk Bitcoin ya. Ini untuk Asia Token. Kalau kita lihat dari Asia Token ya nggak terlalu signifikan sih. Justru di tahun 2022 itu lebih banyak orang masuk ke Bitcoin daripada altcoin. Altcoinnya kecil sekali volumenya. Justru yang ramai itu di 2021. Mungkin ini karena banyak meme token yang naik kemarin. Ya itulah, ini trading share untuk volumenya teman-teman. Kalau yang kuning ini exchange Binance sangat mendominasi. Exchange Asia juga banyak ya yang ada. Exchange Amerika yang paling kecil. Bukan paling kecil sih. Exchange Amerika cenderung agak besar teman-teman. Dia di atas dari exchange Asia. Tapi yang paling dominan yaitu di exchange Binance. Jadi itulah yang ada di market. Terus ini ada. Nah, kalau kita lihat dari data-data seperti ini menunjukkan bahwa sebenarnya for example focusing more on Asia market, avoid Iron Fist, Gary Gensler. Kalau kita mengabaikan pukulan daripada Gary Gensler terhadap market ya, ini mengatakan bahwa sebenarnya ya ini bakalan fine aja teman-teman. Ini nggak akan ada masalah buat regulasi di Asia dan juga di Cina, karena kan Gary Gensler sendiri ini hanya berbicara untuk Amerika, dan so far kalau kita lihat dari market Asia sementara cukup bagus. Jadi ini make sense ya kenapa market kemarin bisa sempat naik, karena memang mereka lagi focusing ya, jadi welcoming investor back to Hong Kong and Asia now. Jadi ini menarik untuk bursa-bursa Hong Kong dan juga bursa Asia. Jadi kalau ada FUD dari Gary Gensler sendiri, menurut si analis ini yang bikin artikel ini dari Conor Ryder, itu it's okay. Nggak terlalu harus kita fokuskan. Toh kalau akhirnya Amerika meregulasi ketat, masih ada Asia yang bakalan nampung market-market ini teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kita akan masuk langsung ke pembahasan chart. Karena Bitcoin hari ini udah turun lumayan ya ke 22.900. Kita akan mulai dulu dari pembahasan time frame monthly mungkin ya, karena kita mau closing time frame monthly sekitar 2 hari ke depan teman-teman. Hari ini tanggal 26, berarti 27 28 bakalan tutup ya. Sementara kita progres bikin yang namanya doji spinning top kurang lebih ya. Ini bisa menjadi sebuah indikasi yang positif atau negatif, atau bisa jadi ambigu juga ya. Di time frame monthly kelihatan closing time frame bulan Februari ini bakalan cukup ambigu kayaknya. Market masih belum jelas dia bakalan naik bakalan turun, masih belum jelas, masih misteri. Kalau kita cek dia di time frame weekly, posisi weekly time frame terjadi koreksi yang tidak terlalu keras. Kalau keras itu, kalau dikategorikan keras itu kalau Bitcoin bisa turun balik ke 21.600. Nah, itu udah keras tuh, udah pukulan keras tuh. Kemungkinan market bakalan drop sangat signifikan. Tapi sementara di sini belum terjadi posisi yang seperti itu, teman-teman. Jadi market tertahan di EMA 200 dan dia tidak sama seperti di bulan Agustus lalu yang drop signifikan ya. Jadi di bulan Agustus kemarin Bitcoin juga sempat drop turun, kemudian bounce back naik. Di sini dia dapat rejection yang sangat kuat. Pem 2 kali, teman-teman, dibanting 2 kali. Dan sekarang kita udah dapat level bottom di sini dan proses Bitcoin naik. Terus tiba-tiba dia kena reject 2 kali di sini. Di sini agak lemah sih rejectionnya. Jadi kalau saya rasa ini masih bakalan sangat menarik buat Bitcoin ke depannya. Kemungkinan setelah ini Bitcoin bakalan bikin yang namanya swing low, atau sifatnya itu mungkin higher low ya. Mungkin higher low berarti kalau seperti yang saya pikirkan di sini adalah satu swing low pertama, kemudian kita akan create higher low kedua. Setelah itu tren bakalan kembali menguat. Itu kemungkinan yang bisa terjadi untuk saat ini kalau melihat proses koreksi yang terjadi pada Bitcoin yang cenderung agak lemah atau tidak dibanting secara signifikan. Jadi ya semoga lah market masih dapat momentum buat kembali menguat.
Tapi kalau kita lihat di time frame satu hari, di time frame satu hari kita benar-benar terkoreksi, cukup lemah dari segi volume pertahanan, volume perdagangan ini udah mulai melandai teman-teman, apalagi di weekend. Ya, volume perdagangan hari ini cenderung sangat kecil dan tentunya Bitcoin ini ongoing untuk menuju level support di kisaran 22.500. Teman-teman bisa perhatikan level tersebut menjadi level pertahanan terdekat buat Bitcoin. Kalau kita cek dia di time frame 4 jam, di sini posisinya cenderung lebih clear untuk Bitcoin. Bitcoin turun tapi kayak melambat, turunnya melambat tapi dia nggak bisa ngerem, nggak bisa sampai berhenti. Karena kalau kita lihat dari prosesnya di sini dia cenderung masih dalam tren penurunan meskipun dia ngerem juga sih. Posisi Bitcoin ini lagi ketahan di EMA 200 di time frame 4 jam, yaitu di kisaran harga 22.800. Ini level yang cukup menarik buat kita perhatikan saat ini. Teman-teman, saya nggak tahu arah Bitcoin secara pasti, tapi kalau biasanya level EMA 200 ini dia gagal ditembus ya, ini kejadiannya mungkin bakalan mirip sama yang terjadi di 14 Februari ini. Bitcoin juga pernah koreksi seperti itu. Dia turun, agak ngerem, kemudian dia dapat momentum buat terjadi akumulasi di sini ya. Ada double bottom, kemudian pergerakan Bitcoin menguat. Nah, ini planningnya. Kalau teman-teman melihat potensi hal serupa bisa terjadi pada Bitcoin, di sini Bitcoin semakin ngerem turun, dia at the end dia ketahan juga di level support kisaran 22.500. Terus dia ada bounce back kecil, ya kayak seolah-olah ini ada market yang nahan nih. Itu udah jadi indikasi awal kalau Bitcoin ini bakalan berpotensi juga untuk menguat lagi ke depannya. Karena kalau kita perhatikan Bitcoin ini masih bergerak di dalam sebuah ascending channel. Ya, jadi kita expect kalau dia nggak berhasil kalau dia berhasil untuk ketahan di 22.500 berarti kita masih punya possibility buat satu kali naik lagi. Ya, mungkin itu kisaran 25.000, 26.000. 27.000 bahkan kalau bisa. Itu masih ada possibility buat seperti itu. Tapi kalau kita melihat di level-level ini 22.500, Bitcoin itu nggak berhasil ketahan, Bitcoin nggak ngerem, justru bakalan ada dam yang lebih parah. Nah, itu kita harus perhatikan level resistance ataupun support terakhir di 22.300. Level tersebut berpeluang sekali untuk menjadi level konfirmasi kalau Bitcoin masih uptrend atau dia udah masuk ke fase bearishnya. Sementara itu yang kelihatan buat Bitcoin saat ini. Nggak lama-lama karena weekend juga mungkin volume perdagangan agak rendah ya. Jadi kita lihat aja seperti apa performa dari pergerakan Bitcoin, teman-teman. Jadi kita udah dapat beberapa data juga kemarin. Ini sekedar review aja data-data soal market ekonomi, soal CPI, PPI, kemudian PCE. Kita udah dapat beberapa data dan overall secara kesimpulan kita melihat adanya potensi inflasi masih cenderung bisa naik. Jadi hati-hati untuk FOMC berikutnya karena ini bisa menimbulkan yang namanya kenaikan suku bunga kembali ya untuk the Fed, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari forecastnya sebenarnya ada 27 responden yang yakin Bitcoin bukan begitu, tapi indeks dolar bakalan naik lagi. Ini disebabkan karena ya the Fed ini ada possibility buat naikin suku bunga lagi. Ada 27% yang yakin naikinnya 50 basis point, ada yang sisanya 73% ini mayoritas yang yakin bahwa The Fed bakal naikin sekitar 25 basis point. Jadi ya mix and match lah. Kita nggak tahu pasti seperti apa, tapi yang pasti kita udah bangun awareness dari awal. Hati-hati, ini market masih cenderung mix, teman-teman. Arahnya masih belum begitu pasti untuk sekarang. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat analisa kali ini. Kita akan bahas lagi besok seperti apa closing time frame weekly-nya yang sepertinya bakalan ambigu lagi. Jadi gitu aja, dan akhir kata saya Andre, makasih.